Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Juntang. Seperti kasus-kasus sebelumnya, gua akan bercerita tentang seorang wanita yang asalnya dari Brazil, yang niatnya itu untuk berlibur di negara Indonesia, terkhususnya di kota Bali. Namun, kalau liburan itu kan pasti kesenangan yang kita dapatkan. Ini berbeda yang didapatkan oleh wanita dari Brazil ini, karena dia berlibur ke kota Bali itu mendapatkan trauma yang sangat luar biasa, yang itu tidak dapat dia lupakan. Dia mendapatkan pelecehan dari seorang laki-laki yang asalnya dari Indonesia. Bagaimana kisahnya? Simak ceritanya berikut ini. Jajaran Polresta Denpasar berhasil meringkus pengemudi ojek online yang memperkosa penumpangnya. Seorang wanita WNA asal Brazil saat minta diantar ke villa tempat korban menginap di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali. Landang polisi. Ia ditangkap karena WL, seorang turis asal Brazil. Korban yang memesan ojek online untuk pulang ke villa di Jimbaran, Kabupaten Badung pada Minggu 6 Agustus lalu disetubuhi pelaku yang membawa korban ke tempat sepi jika tidak menuruti kemauannya. Pelaku mengaku memperkosa karena nafsu melihat korban yang berpakaian seksi. Pelaku yang bekerja sebagai ojek online selama 4 bulan ini berhasil diringkus tim. Jadi ceritanya gini bre, di sebuah dusun yang bernama Kerajaan A, Desa Bangsal-Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, ada seorang laki-laki bernama Wangkades Dever, yang usianya masih terbilang cukup muda, yaitu 21 tahun. Lingkungan tempat dia tinggal dikenal sebagai desa yang sangat religius, yang mana di sana itu banyak sekali lembaga pendidikan agama yang sangat bagus dan juga lumayan terkenal. Kalau lingkungannya seperti itu, ya kita sudah tahu, karena biasanya orang-orang kan juga kebawa arus tuh untuk menjadi seorang yang baik dan juga religius. Tetapi bre, yang namanya pendidikan, terkhususnya di keagamaan, tidak bisa sepenuhnya lah menjamin kalau seseorang itu akan berbuat baik. Walaupun ajaran di dalam agama adalah hal yang baik pula, seperti yang terjadi dengan Wangkades ini. Mungkin di depan keluarganya bisa dikatakan sangat baik dan berbakti. Namun siapa sangka ketika dia di luar dan di luar daripada pantauan orang tuanya, si Wangkades ini sangatlah nakal dan juga bejat. Nah, di dalam cerita ini, gue sebenarnya tidak menemukan sumber informasi mengenai bagaimana tuh latar belakang keluarga dari Wangkades ini. Tapi yang jelas, semenjak dia lulus sekolah, Wangkades ini udah nggak lagi melanjutkan kuliah dan hanya menjadi seorang pengangguran. Sehari-harinya, dia ini hanya tinggal di rumah, makan, main game, tidur, dan bermalas-malasan. Hal itulah terus dia lakukan berulang-ulang selama beberapa tahun. Hingga pada akhirnya, sekitar bulan Mei tahun 2023, karena sudah mulai merasa bosan tuh dia di rumah, si Wangkades ini berusahalah untuk mencari pekerjaan. Mulailah di saat itu dia mulai sadar bahwa dia harus bekerja untuk bisa menghidupi dirinya. Ya minimal bisa jajan lah untuk kehidupan sehari-hari dia. Dia pun mulailah mencari pekerjaan yang cocok untuk si Wangkades ini. Dia pun mengirimkan beberapa lamaran, namun tidak ada yang nyangkut sama sekali, alias nggak keterima. Pada awalnya, hal ini sempat membuat si Wangkades ini bingung. Harus bagaimana lagi nih untuk mencari pekerjaan. Dan dia akhirnya kekeh serta berambisi untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, karena mencari kerja ternyata kenyataannya cukup sulit, maka dari itu, dia mencoba mencari alternatif pekerjaan yang lainnya, yang memang bisa terbilang tidak ribet lah prosedurnya. Dan juga dia mampu untuk melakukan hal tersebut. Nah, terpikirkanlah oleh si Wangkades ini untuk menjadi seorang driver ojek online. Kemudian, setelah dia memikirkan matang-matang, mulailah dia mendaftarkan diri sebagai driver dengan memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh aplikasi tersebut. Pada saat itu, dia tidak ingin narik ojek online di sekitar rumahnya. Makanya nih, dia memutuskan untuk pergi merantau ke kota lain. Dan kota yang dia pilih adalah kota Bali. Nah, jika kebanyakan anak muda seusianya itu memilih kerja kantoran atau kerja yang nggak panas-panasan, ini lain hal dengan Wangkades ini. Karena dia sudah tidak punya pilihan lain, ya akhirnya dia relalah berpanas-panasan menjadi seorang driver. Apalagi nih, di saat itu, Wangkades ini ngonjeknya di Bali, itu kan 2 kali lipat panasnya ketimbang dengan daerah lain. Singkat cerita, mulailah si Wangkades ini bekerja. Pada awal-awal bekerja, dia melakukan pekerjaannya itu dengan sangat baik dan tergolong driver ojol yang rajin.
dan juga tidak neko-neko. Meskipun kadang-kadang dia ini agak kurang disiplin lah untuk jam-jam kerjanya. Dalam mencari pelanggannya, kadang dia keluar siang, kadang juga sore, ataupun kadang juga dia keluar malam. Bisa dikatakan, dia ini kerja sesuai moodnya aja. Dan penghasilannya juga akhirnya nggak pasti. Tapi termasuk lumayan lah untuk menutupi kehidupan sehari-harinya selama beberapa waktu. Dia mulailah menjadi seorang driver ojek online. Mulailah terasa kalau dia mendapatkan uang yang cukup banyak banget. Dan bahkan dia bisa berbagilah sedikit kepada keluarganya. Ya wajar aja lah. Di saat itu kan dia narik ojeknya itu di Bali. Yang mana nggak hanya ada warga lokal kan di sana. Turis asing juga menjadi target penumpangnya si Wang Kades ini. Nah sejak dia bekerja di Bali, bisa dikatakan dia ini lumayanlah sering bertemu dengan para bule nih. Kemampuan berkomunikasi bahasa Inggrisnya juga lumayan lah terasah. Makanya kadang-kadang si Wang Kades ini lumayan sering juga mengajak penumpangnya untuk ngobrol. Dan di saat itu memang menurut dia hal tersebut sangat seru agar bisa menambah kosakata baru. Lalu tibalah suatu hari nih bre, di tanggal 7 Agustus tahun 2023. Pada saat itu Wang Kades ini narik ojek pada malam hari. Dia mendapatkan beberapa orderan. Dia pun mengantarkan para penumpangnya satu persatu ke tempat tujuan akhir pemesanan. Nah, kemudian setelah beberapa orderan itu dia terima, tiba-tiba dia duduk dan bersantai sejenak lah sambil menunggu orderan lainnya. Yaitu di sebuah warung kopi langganannya lah saat itu. Kebetulan pada saat dia ngopi, itu ada rekannya juga yang juga sedang nari. Dan yang ngaso-ngaso di sanalah. Oleh karena itu, Wang Kades ini lumayan lama lah ngobrol bersama rekannya tersebut sesama ojek online. Di sisi lain, ada seorang wanita asal Brazil yang tengah berlibur ke Bali bersama beberapa temannya. Dari beberapa sumber yang gue cari, bre, tidak ada sumber yang menjelaskan secara detail identitas wanita ini. Namun, kita sebut aja Dewi karena namanya panjang dan juga belibet. Nah, Dewi ini adalah wanita cantik asal Brazil. Usianya itu sekitar 26 tahun. Dan dia di Bali sudah lumayan lama. Dia memang sengaja datang dari Brazil ke Bali untuk berlibur dan bersenang-senang di sana. Selama pergi berlibur, sudah banyaklah tempat yang dia kunjungi, terkhususnya di kota Bali. Dan semua hal yang ada di Bali ingin dia coba. Lalu tibalah pada malam tanggal 7 Agustus tahun 2023, tepatnya Senin malam. Dia pergi untuk menghadiri sebuah pesta di wilayah Uluwatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Sebenarnya dia menghadiri pesta itu pada pukul 1 tengah malam waktu Indonesia bagian tengah. Tetapi dia justru datang lebih awal, yaitu di jam 11. Saat itu dia pergi sendirian menggunakan ojol. Dan dia pergi sendirian karena teman-temannya itu sudah berangkat lebih dulu ketimbang si Dewi ini. Memang pada saat itu selama di Bali dia tidak menyewa sepeda motor layaknya para turis lainnya. Jadi akses dia selama di Bali yang menggunakan ojol. Dewi ini berangkatlah dari penginapannya di Puri Kelapa Ghost House by Bukit Pista pada saat itu. Nah si Dewi ini pergi dengan menggunakan pakaian yang sangat minim. Ya namanya juga bule ketika mau pesta dan juga pestanya di Bali pasti pakaiannya seperti itu. Jalanlah dia ke pesta. Nah sesampainya di pesta dia tampak menikmati malam itu dengan teman-temannya dan bersenang-senang. Kebahagiaannya pun tampak di wajahnya si Dewi ini. Dan dia tertawa gembira dengan teman-temannya sampai nggak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 dini hari. Dan di saat itu Dewi ini memutuskan untuk segera pulang ke penginapan tempat dia menginap. Nah sebenarnya saat itu acaranya masih berlangsung hingga pagi hari. Namun dia ini sudah merasa lelah dan akhirnya memutuskan untuk pergi dari pesta tanpa berlama-lama. Nah si Dewi ini pun pamitlah kepada teman-temannya yang ada di pesta tersebut. Dia bilang kurang lebih kayak gini, aku duluan ya, capek banget nih, udah ngantuk juga, kata Dewi pada teman-temannya. Lalu salah satu temannya bilang, kamu beneran gak apa-apa, pulang naik apa? Terus dia bilang lagi, aman, gua naik ojol. Lalu kemudian temannya ini bilang, ya udah hati-hati, kita sebentar lagi juga pulang kok, ucap salah satu temannya lah. Nah setelah berpamitan, kemudian dia merogoh ponselnya dari dalam tas untuk memesan ojek online melalui salah satu aplikasi yang cukup terkenal di Indonesia. Nah pada saat itu dia mendapatkan driver ojol bernama Wang Kades. Ya orang yang sedari tadi profilnya gua ceritakan.
Nah, di saat itu Dewi ini sama sekali tidak mencurigai Wang Kades ini, karena dia percaya bahwa setiap orang yang ada di Bali adalah orang baik. Jadi dia duduk menunggu Wang Kades ini datang. Nah, setelah pemesanan ojek online tersebut, di sisi lain si Wang Kades yang mendapatkan orderan dari titik yang tidak jauh dari tempat dia mangkal, langsung saja mengambil orderan tersebut. Wang Kades ini dengan segera menuju titik jemput, dan beberapa menit kemudian sampailah dia ke titik jemput tersebut dengan menggunakan sepeda motor bernomor polisi P2697HJ. Sebenarnya nopol ini tidaklah sesuai dengan nopol yang ada di aplikasi, yang mana di aplikasi sebenarnya nopolnya adalah DK3487FCK, sedangkan yang datang ya P2697HJ. Karena adanya ketidaksesuaian membuat si Dewi ini memesan ojol, tetapi dia tidak tahu harus menghampiri ojol yang mana. Namun di saat itu Wang Kades yang merasa kalau wanita yang dia lihat dengan pakaian minim dan tengah duduk itu merupakan pelanggannya, Wang Kades ini tanpa pikir panjang langsung saja memanggil wanita tersebut. Dia bilang kepada Dewi, "Ini Dewi ya?" tanya si Wang Kades. Kemudian si wanita itu yang sedari tadi fokus dengan ponselnya menjawab, "Iya betul." Lalu Wang Kades ini bilang, "Aku Wang Kades, driver ojol yang kamu pesan. Aku memang pakai motor yang berbeda, makanya tidak sesuai. Tapi aman kok, silahkan naik ya," ucap Wang Kades inilah pada si Dewi. Awalnya Dewi ini agak sedikit ragu, namun lagi-lagi dia sangat percaya kalau orang Bali Indonesia itu adalah orang baik. Dewi akhirnya langsunglah menghampiri si Wang Kades dan duduk di atas motornya si Wang Kades. Dan di saat itu juga sembari si Dewi ini jalan, ternyata Wang Kades ini memperhatikan jalannya si Dewi. Mana si Dewi ini memakai pakaian yang minim, terus juga memakai high heels. Dan ketika berjalan sangat cantik dan anggun dengan pakaian yang benar-benar membuat birahi Wang Kades ini jadi naik. Dia terlihat benar-benar menggoda, dan hal ini membuat Wang Kades memiliki imajinasi liar dan bergumam, "Gila, bule ini mantap banget, putih lagi, cakep banget." Begitulah kurang lebih yang dipikirkan oleh Wang Kades. Tiba-tiba timbullah niat jahat di pikiran Wang Kades, di mana dia berpikir untuk melakukan hal yang tidak wajar kepada si Dewi. Ketika itu dia melihat ke arah jam tangan dia. Waktu sudah menunjukkan pukul jam 4 dini hari. Dewi yang sudah naik ke atas motor di saat itu semakin membuat Wang Kades ini berpikir liar. Dalam hatinya Wang Kades, dia ini berucap lah, "Nggak bisa nih, nggak bisa, kesempatan bagus dilewatkan. Mana jam segini lagi, pasti nggak bakal sadar nih kalau aku apa-apain." Dan di saat itu dia berpikir kalau si bule ini dalam keadaan sedang mabuk. Jadi kayaknya kalau si Wang Kades ini melakukan apapun kepada bule tersebut nggak bakal sadar. Dan dia juga mikirnya kalau pakaian si bule ini terbuka, harusnya si bule ini justru sedang bergairah, sedangkan mencari seorang pria lokal yang bisa diajak untuk bersetubuh. Nah, mungkin imajinasi Wang Kades ini karena dia terlalu banyak menonton film dewasa, makanya dia berpikir ke sana. Dan tidak lama kemudian akhirnya Wang Kades ini pun mengajak ngobrol si Dewi ini. Dan ternyata si bule tersebut nurut-nurut aja. Dia juga nggak mikir apa-apa tuh. Dan obrolan mereka pun sangat nyambung. Pada awalnya memang si Dewi ini terus sajalah memantau peta tujuan sesuai dengan titik yang dia pesan. Nah, di saat itu Wang Kades yang sudah memiliki niat jahat mencoba untuk mengalihkan pandangan si Dewi dari ponselnya. Karena kalau tidak begitu nanti Dewi tetap fokus sama HP dan tidak akan bisa membawa Dewi ini ke tempat yang sepi. Makanya selama perjalanan Wang Kades ini mencoba mengajak Dewi untuk terus mengobrol dengan bahasa Inggris seadanya. Dan ternyata usaha yang dilakukan oleh Wang Kades ini berhasil. Obrolan itu membuat si Dewi berpaling dari ponselnya dan membuat dia fokus pada percakapan mereka. Nah, kondisi ini sangat perfect lah, sangat tepat untuk Wang Kades meluncurkan aksinya. Nah, setelah Dewi ini tidak fokus ke rute, Wang Kades mulailah membelokkan rute perjalanan ke arah jalan yang sepi. Dan tempat itu adalah tempat yang sangat cocok lah untuk Wang Kades melancarkan aksinya. Tidak lama setelah itu, Wang Kades ini melihatlah di sebuah lahan kosong yang sangat sepi tadi itu. Tanpa pikir panjang, dia pun menghentikan motor tersebut. Nah, di sana pada saat itu Dewi ini jadi bingung lah, kenapa kita di sini?
kamu mau ngapain? Kata si Dewi inilah. Namun tanpa menjawab pertanyaan, Dewi ini kemudian si Wang Kades ini langsung turun dari motor dan memaksa Dewi untuk juga turun dari motor tersebut. Nah, dengan maksud untuk memperkaosnya. Nah, pada saat Dewi ini sangat panik, dia mencobalah untuk melakukan perlawanan. Dia berteriak sekencang mungkin. Ya, namun di saat itu teriakannya tidak ada yang mendengar. Si Dewi ini sempatlah mencoba untuk merogoh sesuatu yang ada di dalam tasnya. Dia mencobalah mengambil sebuah botol kaca minuman dari dalam tasnya. Kemudian botol tersebut dia pukulkan ke kepala Wang Kades. Namun pukulan itu nggak berhasil membuat Wang Kades ini lumpuh. Hal ini justru membuat si Wang Kades ini jadi makin marah dan dia semakin beringas. Dia bilang, kamu jangan melawan saya dan saya tidak mau menyakiti kamu. Ikuti saja yang saya mau, kata Wang Kades inilah. Namun ancaman itu tidak membuat Dewi ini diam. Dewi masih mencoba untuk teriak. Namun lagi-lagi Wang Kades mengancamnya dan bilang, kamu bisa diam nggak? Kalau kamu nggak diam, aku akan eksekusi kamu, ancam Wang Kades. Dewi yang mendengar hal itu akhirnya ketakutan dan dia diam, tidak melawan lagi. Ya bagaimana enggak, dia kan seorang turis. Dia tidak tahu harus bagaimana dan dia juga tidak mau mati konyol di negara orang. Setelah si Dewi ini diam, kemudian Wang Kades ini langsung melakukan niat bejatnya. Dia dengan tega melakukan pelecehan terhadap bule Brazil itu di lahan kosong yang dipenuhi dengan semak-semak belukar. Di saat itu Dewi hanya bisa menangis. Dia tidak bisa melakukan apapun. Jadi dia hanya bisa pasrah melihat si Wang Kades ini melakukan sesuatu terhadap dirinya. Karena melihat si Dewi ini menangis, Wang Kades ini membentak si Dewi untuk diam. Dan Dewi di saat itu takut dan akhirnya diam. Dia tidak kuasa melihat wajah laki-laki yang tega melakukan hal itu kepada dia. Dan akhirnya dia memejamkan matanya saat dia dilecehkan pada malam itu. Nah, kejadian itu berlangsung lumayan lama. Wang Kades yang sudah memenuhi hasratnya itu kemudian menyudahi aksinya. Setelah dia puas, dia kemudian mulai merapikan pakaiannya dan menyuruh si Dewi untuk bangun dan merapikan pakaiannya. Setelah sama-sama merapikan pakaian, kemudian Wang Kades ini justru tidak meninggalkan Dewi begitu aja. Dewi di saat itu yang sudah lemas, dia hanya bisa tertunduk, dia ketakutan. Dan Wang Kades mengatakan dia tetap akan mengantarkan Dewi ini ke tempat tujuan. Dewi berjalanlah di belakangnya Wang Kades menuju motor milik Wang Kades. Dan di saat itu Wang Kades ini bilang kepada si Dewi, terima kasih ya, sudah tidak melawan lagi. Setelah ini aku akan mengantarmu pulang ke penginapan. Tapi tolong jangan laporkan kejadian ini, ucap Wang Kades pada saat itu. Dewi hanya bisa tertunduk dan dia manggut-manggut aja. Dia sudah sangat ketakutan dan dia benar-benar tidak berani. Takut dia apa-apain. Singkat cerita, naiklah mereka ke motor Wang Kades. Di saat itu mengendarai motor itu menuju ke penginapan si Dewi sesuai dengan tujuan. Di saat itu Wang Kades tersenyum-senyum, merasa sangat puaslah dengan apa yang dia lakukan. Dia tidak membayangkan dalam hidupnya bisa mencicipi seorang bule Brazil yang sangat cantik. Sementara si Dewi di saat itu dengan gemeteran di dalam pikirannya, dia kalut. Dia bingung harus melakukan apa. Dan Wang Kades yang berpikir kalau aksinya sudah berhasil dan dia tidak mungkin akan dilaporkan. Nah, akhirnya mencari titik untuk menurunkan si Dewi ini. Saat itu dia menurunkan Dewi tepat 100 meter sebelum sampai ke titik tujuan. Nah, hal ini dia lakukan karena takut nih jika menurunkan si Dewi tepat di depan penginapan, malah si Dewi ini nanti teriak dan melaporkan apa yang baru saja terjadi. Dan dia pun menurunkan Dewi di titik yang cukup jauh. Singkat cerita, Wang Kades ini yang sudah mengantar Dewi ini kemudian langsung bergegas pergi meninggalkan Dewi sendirian. Karena hari sudah mulai terang, Wang Kades di saat itu yang takut dilaporkan kemudian menancap gas menuju ke kosan untuk bersiap melarikan diri ke kediaman pamannya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Karena selama perjalanan dia itu membayangkan bagaimana nantinya kalau dia dilaporkan. Bagaimana kalau dia dipenjara? Bagaimana kalau ada saksi yang menyaksikan kelakuan bejatnya? Sementara
si Dewi yang tadinya diturunkan di tengah jalan sambil menangis berjalan menuju penginapan. Lalu singkat cerita, jam 5 pagi di tepat tanggal 8 Agustus tahun 2023, Dewi ini tibalah di penginapannya. Lalu teman-temannya ini juga di penginapan setelah si Dewi ini tiba. Di sana teman-temannya ini sambil terheranlah melihat si Dewi yang baru saja datang dan sambil menangis. Teman-temannya ini bertanya, "Lah, kok kamu baru sampai? Kenapa menangis?" tanya teman-temannya. Kemudian di saat itu Dewi yang sedang menangis ini mendengar pertanyaan teman-temannya, itu semakin bertambah sedih dan menangis. Dia sambil menangis menceritakan apa yang baru saja dia alami. Teman-temannya di saat itu mendengar cerita Dewi benar-benar merasa syok dan kaget. Mereka nggak nyangka kalau orang lokal di Bali, Indonesia itu ada yang sebejat Wang Kades yang tega melakukan aksi pelecehan terhadap teman mereka. Teman-temannya di saat itu sangat marah dan jelas tidak terima dengan apa yang dialami oleh Dewi. Akhirnya, kemudian saat Dewi masih menangis, salah satu temannya mencobalah untuk melaporkan kejadian ini ke pihak hotel. Pihak hotel pun kemudian membantu untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian di daerah Bali dan Polresta Denpasar. Laporan itu pun akhirnya diterima oleh Kabid Humas Polda Bali, Kombes Jansen Apitus Panjaitan. Nah, setelah menerima laporan itu, kemudian pihak kepolisian meminta beberapa keterangan dari Dewi. Dan dari keterangan itulah muncul informasi yang didapat. Untuk mengembangkan kasus di saat itu, polisi mencoba mencari tahu dengan mengecek riwayat pemesanan aplikasi ojek online yang dilakukan oleh si Dewi ini. Polisi pun tidak perlu repot-repot mencari siapa pelakunya. Polisi langsung berhasil mengantongi identitas pelaku dan kemudian mengerahkan anggota kepolisian untuk segera menangkap si pelaku, yaitu Wang Kades. Sambil menunggu kabar penangkapan Wang Kades, Polresta Denpasar juga menyita sejumlah barang bukti. Barang buktinya yakni berupa pakaian dalam dan celana dalam milik Dewi. Polisi juga menyuruh Dewi ini untuk melakukan visum dan di hari itu Dewi langsung melakukan visum. Dan setelah dilakukan visum, muncullah hasilnya di mana telah ditemukan luka yang disebabkan karena adanya kekerasan menggunakan benda tumpul. Lalu polisi terus saja melakukan pencarian sampai akhirnya ada titik terang di mana ternyata Wang Kades ini sudah kabur ke kediaman pamannya di daerah Pasuruan. Ternyata kejadian itu pihak kepolisian langsung menuju ke Pasuruan dan berhasil menangkap Wang Kades. Di sana yang mana pada saat itu dia sedang bersembunyi. Dia ditangkap pada malam hari ketika sedang istirahat pada jam 21:30. Dia ditangkap dalam keadaan kondisi tidak ada perlawanan sama sekali. Namun yang jelas pihak keluarganya di saat itu bingung apa yang sudah dilakukan oleh Wang Kades. Kenapa dia ditangkap dan kenapa dia diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, polisi pun menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh Wang Kades ini. Wang Kades telah melakukan aksi yang sangat memalukan dan sangat-sangat bejat. Akhirnya dia pun digiring ke kantor polisi dan ditahan beberapa waktu di sana. Di dalam persidangan dia dijerat dengan pasal 285 KUHP tentang aksi pemerkoas dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sedangkan akibat kejadian tersebut, korban si Dewi tadi mengalami trauma secara psikologis dan mengalami luka memar serta lecet pada beberapa bagian tubuhnya. Atas kejadian tersebut yang seharusnya dia masih ingin lama di Indonesia, mau tidak mau dia harus segera pulang ke negara Brazil. Cerita tentang aksi bejat Wang Kades ini, seorang driver ojek online yang tega melakukan ruda paksa ataupun pelecehan terhadap seorang turis. Nah, bagaimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.